Mama mungkin jatuh tiba-tiba di pasar lah. Terus santri itu langsung tahu, oh ini cek, ini enggak ada denyutnya di sini jugularisnya. Dicek sini tidak ada. Langsung dia akan jantung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar juga pemirsa. Apa kabar? Semoga selalu sehat. Jangan lupa selalu tonton kami di channel YouTube kita di Pratiwi Radio, karena di sana banyak sekali informasi-informasi update baik yang ada di Kabupaten Bondowoso atau sekitarnya. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali hadirkan lembaga dari Nahdlatul Ulama, di mana kali ini lembaga kesehatan. Yang mau gabungan silakan di 085 235 431 431. Selamat pagi, Dokter Habib. Selamat pagi, Mas Alif. Bisa menyapa pendengar terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Pratiwi Bondowoso. Saya Dokter Habib. Saya diberikan amanah sebagai Ketua LKNU di Kabupaten Bondowoso ini. Terima kasih sudah kita diundang di sini untuk sharing, untuk mungkin lebih mengenal masyarakat apa itu LKNU, apa kegiatan kita dan sebagainya. Monggo nanti kita bisa sharing bersama-sama. Dan sekali lagi ya buat Anda pendengar, terkait pembahasan kita yaitu pengenalan terhadap Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama, di mana Dokter Habib ini udah berapa lama sih, Dok, di LKNU? Saya di LKNU baru sebenarnya. Jadi kalau bergabung dengan LKNU sudah lama, tapi dia amanahi menjadi ketua baru 2 tahun ini. Kalau anggota LKNU sudah mulai tahun 2010. Sudah bantu-bantu di NU, dan untuk 2023 ini saya diamanai sebagai ketua LKNU. Jadi LKNU itu adalah lembaga kesehatan Nahdlatul Ulama yang mengurusi di bidang kesehatan di Nahdlatul Ulama. Anggota LKNU ada dari dokter spesialis, ada perawat, dan ada bidan. Itu lengkap untuk tahun ini. Ya. Untuk kepengurusan udah selengkap itu berarti ya? Ya, dari kepengurusan kita tuh ada, dari ketuanya saya. Kebetulan terus ada Dewan Penasehat, itu ada Dr. Imron, ada Dr. Muhammad Yasin, ada Dr. Soeharto penyakit dalam. Untuk wakil ketua saya Dr. Nur Wahyudi, spesialis jantung. Sekretarisnya Dr. Calvin, dan di LKNU sendiri ada tiga bidang. Yang pertama adalah seksi pelayanan dan pendidikan kesehatan. Yang kedua adalah kesehatan ibu dan anak, dan yang ketiga adalah seksi pengabdian masyarakat atau bidang pengabdian masyarakat. Di situ antara kolaborasi antara dokter spesialis, bidan, perawat sudah sangat-sangat berjalan. Oke, yang tergabung di LKNU berarti khusus dokter dan perawat atau dari? Kalau di LKNU ini memang hanya khusus kesehatan yang untuk, tetapi sebenarnya LKNU itu kan tidak hanya kita kan di PCNU-nya di kabupaten, tapi di setiap kecamatan itu juga ada LKNU-nya masing-masing. Nah, kita membawai di situnya. Jadi kelihatan mungkin ada kegiatan apa, di kegiatan apa, rancangan kegiatan kita kan sudah ada di situ nanti. Oke. Itu beda ya, maksudnya bagian pengurusnya ya bagian perawat, dokter. Maksudnya di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan itu ada siapa saja sih? Kecamatan mahasiswa atau siapa? Nah, kalau kecamatan tergantung dari ketua MBC-nya. Beliau menunjuk siapa sebagai ketua MBC, dia akan membentuk anggota sendiri. Jadi ada campur. Kalau di kecamatan campur, ada yang mungkin paramedis atau non paramedis juga ada. Kalau yang di MBC atau kecamatan tersebut itu. Dok, kemudian di LKNU terkait pengurusnya ini, maksudnya dari LKNU-nya sendiri seberapa aktif sih
Alhamdulillah untuk kepengurusan saat ini sangat aktif. Jadi kita sudah mempunyai namanya program kerja ya, yang memang sudah kita laksanakan mulai dari kita dilantik. Nah, ada beberapa kegiatan yang memang sudah kita laksanakan. Jadi contohnya seperti dulu waktu di awal kita dilantik itu kita langsung mengadakan donor darah untuk waktu itu bekerjasama dengan Kodim. Kita melaksanakan di Geraha NU. Dan yang kedua kita kemarin juga melaksanakan kegiatan namanya BLS. Pelatihan BLS itu namanya Basic Life Support atau pertolongan pertama kepada orang yang terkena serangan jantung. Kita melatih santri ada sekitar hampir 1.000 santri di Pondok Pesantren Darul Falah Cermi. Kita waktu itu mengundang PERKI atau Persatuan Kardiolog Indonesia Cabang Jawa Timur, yaitu mendatangkan dokter spesialis jantung ke Bondowoso untuk melatih para santri. Diharapkan setelah pelatihan itu para santri tahu, contoh ada orang pingsan atau ada orang serangan jantung itu ada bisa lakukan. Dulu juga pernah LKNU insya Allah tahun 2017 juga melatih semua warga NU di EDC waktu itu. Insya Allah tahun 2017 itu mengundang 1.000 lebih juga Bansar dan semuanya kita undang untuk dilatih PLS di EDC. Nah waktu itu, insya Allah, saya lupa tahunnya itu. Nah dok, terkait donor darah tadi mungkin sudah ada PMI. Ya kita kerjasama dengan PMI. Tetap yang ngambil PMI, kita hanya memfasilitasi yang mau donor. Ya, kita mendata, dan tetap yang mengambil tetap PMI. Ya itu bukan memang ranahnya PMI. Kita satwa PMI, kita janjian, habis itu langsung dilaksanakan hari itu juga. Insya Allah itu nanti menjadi agenda rutin di LKNU. Rutin bulanan dok? Sementara kita belum bisa bulanan ya. Ya nanti biasanya kita memang koordinasi dengan MBC di wilayah kerja NU gitu di Bondowoso. Berarti relasinya banyak ya? Ya alhamdulillah dukungan bukan relasi, dukungan. Karena memang tujuan kita ya yang pertama ya lebih mengenalkan tentang kesehatan untuk warga Nahdliyin itu terutama. Dan alhamdulillah teman-teman kita di anggota itu juga rata-rata sudah kompeten di bidangnya masing-masing. Banyak kegiatan kita kemarin termasuk juga ada IFA. Pemeriksaan IFA itu adalah pemeriksaan untuk melihat apakah dia kena kanker serviks atau tidak. Waktu itu kita kerjasama dengan BKKBN, kerjasama dengan Fatayat dan Muslimat serta Klinik NU waktu itu kemarin. Jadi kerjasama. Kalau kita kerja tidak bisa. Jadi kita tetap menggandeng stakeholder atau lintas sektor yang lain karena kalau kita sendiri juga kesulitan. Jadi seperti itu. Dan juga waktu COVID ya, waktu COVID itu juga membuka seperti layanan home, bukan home, arti layanan dosis gratis? Bukan, ya konsultasi gratis. Konsultasi. Iya, melalui telepon kita nyebar dulu waktu itu ada data di sini tuh. Jadi contoh area ini, dokter saya mau dokter Habib area Pracekan dan sebagainya. Dokter ini, nanti via konsultasi gratis. Waktu zaman COVID tahun 2001-2002 awal itu. Karena pada waktu itu banyak orang yang memang bingung kalau terkena serangan COVID itu mau ngapain, mau diapain. Kita menerima konsultasi gratis lewat HP kita langsung, nomor kita langsung. Ya ada yang telepon, ada yang via WA dan sebagainya, macam-macam dulu. Ada ya respon ya dari masyarakat? Banyak, alhamdulillah banyak sekali. Jadi respon masyarakat alhamdulillah banyak, bagus waktu itu untuk tertempat waktu COVID. Dok, contoh lah ini. Karena ini apa yang harus kita lakukan, kita balas via WA dan seperti itu waktu itu. Di LKNU ada perbedaan nggak dok dengan kota atau kabupaten lain? Seberapa besar sih LKNU ini di Bondowoso? Maksudnya besar gimana mas? Ada perbedaan nggak mungkin dari segi anggotanya jauh lebih banyak atau bahkan sama? Misalkan dengan Kabupaten Jember deh. Beda. Jadi memang di LKNU itu bidangnya beda-beda. Jadi tergantung kebutuhan di satu kabupaten tersebut.
Bondowoso karena memang kita hanya butuh seperti itu, kita cukup 3 bagian aja. Yang penting nanti kinerjanya. Mungkin di Jember atau di Situbondo dan lain mungkin berbeda juga. Tapi satu tujuannya itu mengenalkan dalam artian kita bergerak di bidang kesehatan untuk wilayah tersebut. Jadi tujuannya tetap satu sebenarnya, hampir sama. Cuman mungkin bidang-bidangnya itu yang memang berbeda namanya saja, tapi hampir sama biasanya. Apa sih dok tujuannya itu? Jadi kayak kita tadi di bidang pendidikan tadi ya, pendidikan kesehatan ya kita sosialisasi tentang kesehatan, terus tentang apa namanya pelayanan kesehatan. Contoh kemarin waktu pengabdian ada kan seksi pengabdian masyarakat, ada kejadian di Ijen, kita berangkat ke sana. Dulu kita pernah ke Lombok, waktu sebelum saya ketuanya, dari waktu Pak Untung kita ke Lombok menjadi relawan pada waktu gempa Lombok. Jadi seperti itu. Kita intinya mengabdi untuk ya sebenarnya tidak hanya NU sebenarnya, tapi kita membawa nama NU untuk mengabdi kepada masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Jadi seperti itu. Intinya bermanfaat ya buat masyarakat. Iya, ya jelas urusannya di bidang kesehatan tadi itu. Ya. Nah, itu adanya fenomena kemarin-kemarin ya, atau beberapa bulan lalu, gimana dok tanggapannya adanya apa ya orang Dayak tuh dok yang banyak pasiennya? Ida Dayak. Ida Dayak. Ya. Jadi gini kita harus kalau dari sisi medis ya bukannya kita tuh tidak, kita tetap harus mengerti namanya kearifan lokal. Kearifan lokal. Kearifan budaya. Tidak salah itu, tidak salah menurut saya. Tidak salah. Itu juga punya ilmunya. Tetapi lebih baik lagi itu disinkronkan dengan kesehatan. Gitu, lebih baik lagi. Bukannya kesehatan menurut itu enggak. Saya juga setuju. Kadang seperti kan dia memang ilmunya lain. Saya malah enggak tahu dia pakai ilmu apa. Tapi saya tidak dalam artian seperti itu memang saya meyakini ada. Dalam artian itu memang ada ilmunya dan ada apa namanya dia, contoh lah orang pijat, kaputung dan sebagainya. Dia kan memang sudah punya dasar ilmu dan punya gennya dari biasa dari bapaknya. Ya lebih baik lagi kalau seperti itu disinkronkan dengan itu lebih bagus lagi. Oke, gimana tapi perasaan dokter? Bagus malah ya karena adanya kearifan lokal itu. Ya bagus. Ya, cuman intinya masyarakat juga harus lebih selektif. Karena tidak semuanya juga bisa dalam satu titik bisa bersama kan itu juga tidak. Jadi harus lebih. Makanya tadi bilang harus sesuai dengan kebutuhan dan memang harus sinkron atau mungkin sejajar atau mungkin digabungkan dengan dunia medis lebih bagus lagi, lebih baik itu. Mengenal menurut saya. Masalahnya kan kalau memang hanya mengandalkan itu terus menyampaikan medisnya juga kurang bagus. Oke, dok balik lagi nih dok ke santri yang tadi. Itu santri mana sih seluruh yang ada di kecamatan? Waktu itu Darul Falah, Pondok Darul Falah Cermi. Satu berarti ya? Iya, kebetulan santrinya banyak ya. Semua. Tangan gitu kita pakai serok, panggung besar. Semua. Kalau yang tahun 2017 di IDC kita pernah. Jadi kita setiap ada kegiatan itu pasti yang pertama adalah tujuannya apa? Tujuannya waktu itu memang melatih kapasitas support untuk santri. Yang kedua juga atau kegiatan kita pernah juga sunatan masal juga pernah. Kadang-kadang sih pada waktu kegiatan rancangan kegiatan kita, kita pergi dari mana? Memang menggandeng siapa? Nah, itu harus kita pilihkan juga waktu itu. Dan alhamdulillah yang kita gandeng itu juga oke semua. Atau yang Kapsmil kemarin itu, ya Kapsmil itu yang sasaran kita adalah ibu-ibu pada usia wanita usia subur yang sudah menikah, yang sudah menikah. Karena mohon maaf kita bisa di bagian tapi yang besar Bu Bidan, kita menggandeng ibu waktu itu, bukan saya berkesan enggak. Yang berasa Bu Bidan, yang Bidan sudah terlatih, sudah terlatih untuk memberikan namanya. Yang membiayai siapa waktu PKB? Ada PKBI, ada dari PKBN juga. Dinas Kesehatan Bondowoso juga supportnya luar biasa. Waktu itu Dinas Kesehatan Bondowoso, Ron juga supportnya luar biasa. Beliau juga salah satu penasehat di LKNU. Waktu itu beliau masih menjabat sebagai
alhamdulillah support beliau juga banyak sekali. Karena memang kolaborasi itu sangat dibutuhkan. Karena kita sendiri nanti jalan ya. Jalan jelas. Dok, boleh tahu nggak dok, yang di santri itu maksudnya apa sih yang dipelajari, pelatihan seperti apa? Contoh dasar atau apa? Jadi apa dok? Pijat jantung. Jadi kita ada pijat jantung untuk, jadi orang istilahnya kalau di bahasa sakaratul maut lah, orang mau meninggal, itu kan jantungnya berhenti. Ya, kan tahu, oh ini jantungnya berhenti. Cara ngeceknya tahu, oh ngecek di vena jugularisnya di sini, oh ngecek di nadinya di sini, oh tidak ya. Kalau nggak ada apa-apa, langsung dipijat jantung. Ada hitungannya. Nah, hitungannya tap 15, 2 napas, terus lanjut lagi. Jadi diharapkan dengan tahu pijat jantung itu, atau ada orang, maaf mungkin jatuh tiba-tiba di pasar lah. Terus santri itu langsung tahu, oh ini cek, ini enggak ada denyutnya di sini jugularisnya, dicek sini tidak ada, langsung dia akan jantung ini. Jadi itu, tadi itu udah tahu ada tekniknya khusus di daerah sini. Mereka udah praktek langsung kemarin. Ya memang mungkin lah dia nggak langsung bisa, tapi minimal harapan kami dia tuh pernah tahu. Harapannya dia suatu saat ada kejadian tuh dia ingat. Ya entah nanti outputnya, saya mohon maaf mungkin meninggal atau tidak meninggal, terus nanti yang penting dia tahu apa yang dilakukan pada waktu dia tahu, mendeteksi, oh ini jantungnya berhenti, oh ini seperti ini, gitulah. Itu yang harapan kami di situ. Dok, tapi realita di lapangan, misalkan tuh masyarakat ada yang tiba-tiba jatuh, contohnya saja di pasar, kayaknya lebih mundur semua deh orang. Ya itu masalahnya, itu masalah di situ. Kita harapkan seperti itu masyarakat mengenal namanya BLS, masyarakat itu tahu. Contoh di luar negeri itu orang kan meskipun orang awam dia tuh tahu. Jadi kayak contoh di bandara, di pasar luar negeri itu ada namanya alat untuk pijat, untuk apa namanya itu, untuk setrum tuh kalau bahasa Jawa cedera itu disediakan. Kalau sedangkan belum ada. Lah itu kita mengenalkan di situnya. Jadi kalau jangan mungkin tahu di rumah sakit di sudah ya itu namanya. Cuma ada yang namanya AED, kalau di bandar itu pasti ada. Kalau jangan mungkin bandar atau kereta stasiun yang besar pasti ada dia. Dan harapannya masyarakat itu untuk masyarakat awam. Harapannya nanti bisa ke sana. Lah sementara itu belum ke sana. Minimal pijat jantungnya dia tahu lah minimal. Jadi biar pernah mendengar, pernah melihat, diharapkan ada apa-apa itu bisa langsung membantu. Terima kasih, sudah ada beberapa pertanyaan dari pendengar. Mungkin di segmen berikutnya. Nah dok, di LKNU apa sih yang biasanya yang menjadi kendala atau bahkan ada keluhan-keluhan paling dari anggotanya, mungkin dari masyarakatnya yang sering muncul? Kalau keluar kendala insya Allah tidak ada. Jadi cuman kita sekarang butuh support aja. Mari LKNU juga menginisiasi, nanti munculnya harapan kami. Sekarang kan sudah ada 2 klinik. Memang itu punya NU. Jadi ada klinik yang di Traktakan sama yang di Cermi. Klinik itu adalah binaan dari LKNU. Ya kebetulan saya juga di situ. Dan insya Allah mohon doanya masyarakat Bondowoso, insya Allah akan beri juga rumah sakit NU di Traktakan. Itu nanti juga LKNU sebagai bukan tapi intinya dia nanti akan juga ada di situ. Jadi rumah sakit itu sudah mulai dibangun di Traktakan, dan nanti harapannya bisa melayani warga Nahdien terutama di Kabupaten Bondowoso. Ya mohon doanya untuk masyarakat Bondowoso agar segera selesai, biar segera jalan rumah sakit tersebut. Sudah proses sekarang, sudah mulai jalan. Jadi di LKNU itu memang, dan harapan kami dengan berdiri rumah sakit itu tadi, dan ada 2 klinik, nanti harapannya juga ada banyak klinik-klinik NU yang akan berdiri di Bondowoso. Nah, selama ini kan masih jarang, masih tidak ada 2 aja, itu dikatakan dan di Cermi. Alhamdulillah 2 klinik itu sudah jalan, sudah bisa melayani masyarakat, dan harapan kami nanti di kecamatan lain bisa punya klinik NU seperti itu. Itu harapan kami. Kita monggo siap untuk konsultasi, bisa langsung ke saya, kita diskusikan. Jadi di LK itu bisa punya tim untuk membantu di situnya. Nah ini ada harapan atau punya
impian dari LKNU sendiri yang ada di Kabupaten Bondowoso. Ya, terima kasih. Jadi harapan kami yang pertama adalah masyarakat bisa lebih mengenal LKNU ada di Bondowoso. Jadi LKNU adalah lembaga kesehatan Nahdlatul Ulama yang memang membidangi kesehatan untuk Nahdlatul Ulama, lembaga. Ya. Harapan kami monggo masyarakat yang memang membutuhkan kami atau membutuhkan dalam artian untuk apa itu apa kegiatannya atau mungkin ingin menggandeng kami, saya persilahkan. Meskipun itu di luar program kerja kami, ya, menggandeng kami kita persilahkan karena insya Allah kita akan all out, kita akan semaksimal mungkin untuk membantu untuk mengaplikasikan kegiatan tersebut. Jadi monggo karena memang selama ini gimana sih menggandeng LKNU ya itu monggo langsung bisa ke saya atau mungkin bisa melalui kantor PCNU. Ya, melalui Pak Sekretaris, Pak Misiono atau mungkin melalui pengurus PCNU bisa langsung nanti ke saya. Dan monggo masyarakat juga kita punya 2 klinik yang akan menjadi dan setelah itu akan ada lagi rumah sakit. Mohon dukungannya. Jadi klinik adalah klinik NU yang ada di Cermi dan di Traktakan. Monggo masyarakat bisa bulan artian bukan harapan sakit enggak, tapi memanfaatkan ya, bukan harap juga tidak mengharap dengan sakit enggak, tapi memanfaatkan bahwa klinik itu adalah dibangun untuk masyarakat, terutama masyarakat NU di wilayah Bondowoso. Dan mohon doa restunya semoga rumah sakit NU bisa segera berdiri, bisa segera beroperasi dan harapannya untuk memberi pelayanan kesehatan untuk masyarakat Bondowoso. Rencananya di mana dulu? Di Traktakan. Di Traktakan. Oke, kliniknya ada 2 tadi di Traktakan dan Cermi. Traktakan itu sebelahnya sudah dibangun lantai 4. Sudah terbangun, berdiri sudah. Cuman ya memang proses untuk pendirian rumah sakit NU tersebut. Memang itu cita-cita dari para kiai. Gimana sih NU butuh punya rumah sakit? Ya, itu sudah sedikit terrealisasi. Memang masih banyak proses yang akan kita kerjakan. Ya, terima kasih banyak Dokter Habib sudah berkesempatan hadir di studio Pratiwi dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sama-sama, mungkin juga mohon maaf saya mungkin ya karena tidak persiapannya ya, mohon maaf ini baru datang dari Malang. Dari Malang ya, jam 2 pagi tadi saya baru datang. Dokter emang gitu ya, padat ya emang ya kalau ya enggak sih, kebetulan harus padat aja. Ya enggak Mas, kalau dibilang padat ya enggak sih ya, kebetulan aja pas. Ya kebetulan pas padat ini. Tapi alhamdulillah tadi pas sesuai jadwal ya. Saya kesini jam 10 kurang. Terima kasih buat Anda pendengar, tadi ada Mbak Novi dan Mareta yang sudah gabungan ke Pratiwi. Juga terima kasih tim di balik layar, tim redaksi Pratiwi Radio. Saya Livatoni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa dan kita akan kembali di besok hari dan jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi